Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan para mahasiswa, pada pagi ini saya akan menyampaikan topik pembahasan kita tentang diksi atau pilihan kata. Diksi adalah salah satu teknik untuk menentukan kata yang digunakan pada sebuah konsep penulisan. Apakah itu karangan prosa, puisi, skripsi, tesis, atau disertasi. Diksi sangat penting untuk memudahkan seseorang yang akan menulis karya ilmiah merupakan gambaran keseluruhan karya ilmiah, sebuah skripsi, sebuah tesis, atau sebuah disertasi. Diksi juga umumnya untuk karya-karya ilmiah, ragam baku tulis ilmiah sebaiknya diambil pada jurnal yang telah terakreditasi nasional maupun internasional. Tentunya bahasa berdasarkan kamus. Rekan-rekan sekalian, dalam pembahasan diksi terdiri dari beberapa urutan bentuk pilihan kata. Yang pertama denotatif atau makna berdasarkan kamus atau makna sebenarnya atau makna berdasarkan kewajaran. Contoh makna denotatif seperti kata makan. Makan berdasarkan kamus atau berdasarkan pengertian kaidah tata bahasa, sesuatu yang akan dimasukkan ke dalam mulut, apakah roti atau nasi. Setelah dimakan, dimasukkan ke dalam mulut, tentu dikunyah dan ditelan. Sedangkan makna konotasinya kata makan adalah seseorang yang telah dikalahkan, seseorang yang telah dilumpuhkan, atau seseorang yang kemungkinan dipukul. Makna denotatif lainnya seperti rumah, dung, wisma, geraha, hunian, huma, homestay, motel, hotel, restoran, atau penginapan. Selain itu, ada kata penonton misalnya, pemirsa, pemerhati. Kemudian ada kesesuaian, dikonotasinya keharmonisan. Denotatif matahari, konotatif mentari. Denotatif bulan, konotatif rembulan. Rekan-rekan sekalian, konotatif adalah makna asosiasi atau makna perluasan atau makna interpretasi. Rekan-rekan sekalian, makna konotatif dan makna denotatif berhubungan atau erat kaitannya dengan pemakaian bahasa. Apabila bahasa yang kita tulis itu pada konteks karya tulis ilmiah, maka sebaiknya kita menggunakan makna-makna denotatif. Tetapi jika kita ingin menulis fragmen, short story, penggalan cerita, karya-karya sastra, roman, novel, skenario film, maka kita sebaiknya menggunakan kata-kata yang mengandung makna konotatif dan atau konotasi. Rekan-rekan sekalian para mahasiswa, selain itu ada juga yang disebut dengan kata umum dan kata khusus. Kata umum adalah acuan kata inti yang bisa menurunkan beberapa kata-kata secara spesifik. Contoh, kata ikan. Ikan adalah kata umum, sedangkan mujair, lele, tawes, gurame, ikan paus, dan lain-lain adalah kata khusus. Demikian pula bunga. Bunga adalah kata umum, tetapi kata khusus ada melati, ada bunga ros, ada anggrek, ada dahlia, ada cempaka, dan lain-lain sebagainya. Rekan-rekan sekalian para mahasiswa, demikian pula kata umum dan kata khusus dapat dianggap berdasarkan pengacuan generik atau spesifik.
seperti sapi, kerbau, kuda, dan keledai adalah hewan-hewan yang termasuk segolongan atau golongan hewan mamalia. Dengan demikian, kata hewan mamalia bersifat umum atau generik. Sedangkan sapi, kerbau, kuda, keledai adalah kata khusus secara spesifik. Rekan-rekan sekalian, selanjutnya, selain itu ada juga kata konkret dan kata abstrak. Bagaimana yang dimaksud dengan kata konkret dan kata abstrak? Kata konkret acuannya semakin mudah diserap oleh panca indera. Disebut kata konkret seperti meja, rumah, mobil, kemudian wangi, suara, hal-hal yang bersifat nyata berdasarkan pandangan penglihatan. Tetapi kata-kata abstrak, ide, gagasan, ilusi, imajinasi, ilmu, magis, perasaan, ini kata-kata yang abstrak, tidak kelihatan. Rasa manis, rasa pahit, rasa pedas, ini adalah bagian daripada kata-kata abstrak atau tidak nyata. Selain itu ada juga sinonim. Sinonim adalah kesamaan makna atau kesamaan pengertian. Dua kata atau lebih yang pada dasarnya mempunyai pengertian yang sama disebut sinonim. Contoh agung, besar, sinonimnya juga raya, sinonim mati, mangkat, wafat, meninggal, atau berpulang ke rahmatullah. Kemudian ada cahaya, ada nur, ada sinar. Ada lagi penyelidikan, penelitian, riset. Rekan-rekan sekalian, selanjutnya ada pembentukan kata. Yang bagaimana disebut dengan pembentukan kata? Ada kata dasar yang merupakan acuan. Misalnya tata buku. Ada tata bahasa, tata boga, tata rias, tata laksana, tata niaga. Ada juga daya. Daya serap, daya tahan, daya pukul, daya tarik. Ada juga serba. Serba putih, serba plastik, serba kuat, serba tahu. Ada juga yang dibentuk berdasarkan keadaan. Misalnya hari. Hari jadi, hari besar, hari ulang tahun, hari kemerdekaan, dan lain-lain. Kemudian ada juga tutup tahun, tutup buku, tutup usia. Kemudian ada lepas tangan, lepas pantai, lepas landai. Rekan-rekan sekalian, selain itu ada juga kata-kata pungutan. Seperti bank, kredit, valuta, televisi, wisata, santai, dan nyeri atau canda kulat. Kita sadar bahwa kosakata Indonesia banyak berasal dari unsur-unsur serapan, khususnya bahasa Arab. Hampir 30-40% unsur serapan dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab. Rekan-rekan sekalian, itulah beberapa turunan daripada diksi yang digunakan seseorang untuk menulis atau menyampaikan pendapat, ide, gagasan secara tertulis pada skripsi, tesis, disertasi, atau artikel, paper artikel ilmiah, atau pada saat berpidato, berujar, berbicara, menyampaikan argumentasi, narasi di depan umum, pada kegiatan-kegiatan yang formal, seminar, diskusi, konferensi, pertemuan ilmiah, atau pada acara-acara seremonial, menjadi MC, menjadi protokol, menjadi pemandu acara pada acara-acara khitanan, hari ulang tahun, dies natalis, pesta perkawinan, dan lain-lain sebagainya. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.